Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh beristirahat dengan tenang di malam hari. Dan kita boleh terbangun kembali dan melakukan aktivitas kita hari ini. Di pagi yang indah ini, biarlah hati dan pikiran kita disegarkan oleh firman Tuhan melalui program Sapaan Kasih di KPB Kristus Kasih pada Jumat 15 Agustus 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan kami, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kami boleh tidur dengan nyenyak, kami boleh bangun pada hari ini dengan bugar. Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki untuk melakukan aktivitas kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan kuduskanlah hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dan kami renungkan dapat melekat di dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini yang begitu indah, kita akan sama-sama dituntun dengan perenungan firman yang berjudul Puji Tuhan dalam segala hal. Dengan ayat terdapat dalam Mazmur 63 ayat kelima yang berbunyi, Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Dan Kisah Para Rasul 3 ayat 9 berbunyi, seluruh rakyat itu, orang yang disembuhkan melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Kedua ayat Alkitab ini akan membantu kita bagaimana seharusnya sikap kita memuliakan Tuhan dalam segala hal. Jemaat Tuhan, mari kita perhatikan roda kendaraan kita yang terus berputar. Demikian pula kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita dalam siklus kadang berada di atas, kadang pula berada di bawah. Dalam setiap putaran hidup kita diajak oleh Tuhan untuk tetap memuji dan mencari Dia. Hidup kita tidak selalu berselimut dengan kebahagiaan, keberuntungan, keberhasilan, ataupun capaian-capaian yang luar biasa. Tetapi juga hidup kita berselimut dengan kesedihan, kedukaan, kegagalan, bahkan keterpurukan. Namun, satu hal yang harus kita pegang teguh, yakni bahwa Tuhan kita, Allah, itu ada dalam semua situasi hidup. Allah berada dalam kehidupan kita yang sedih, Allah juga ikut merasakan sukacita yang kita rasakan. Allah tidak pernah sekalipun, sedetik pun meninggalkan kita sendirian. Melalui bacaan Mazmur 63 ayat 5, saya kembali mengucapkan, Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua, Mazmur yang ditulis oleh Daud, salah satu penulisnya. Daud juga pernah berada di dalam situasi yang terpuruk. Situasi yang sangat amat sulit. Ia berada di dalam padang gurun yang begitu tandus. Berbicara padang gurun berarti tempat tidak menemukan makanan dan air untuk Daud bertahan hidup. Tapi satu hal yang kita ketahui, Daud dalam keadaannya yang mencekam, yang sulit, ia tetap memilih untuk mencari dan memuliakan nama Tuhan. Karena ketika Daud memilih hal itu, Daud merasakan adanya kekuatan dan penghiburan yang datang daripada Tuhan kepada hidupnya.
sehingga Daud dapat melewati situasi yang sangat sulit di padang gurun. Hal yang sama terjadi pada Kisah Para Rasul 3 ayat 9. Saya kembali mengucapkan seluruh rakyat itu orang yang disembuhkan melihat dia berjalan memuji Allah. Jemaat Tuhan, ada seorang yang menderita lumpuh, dia duduk di dekat gerbang bait Allah. Ia telah mengalami mukjizat yang luar biasa. Ia mengalami kesembuhan yang dari dia lumpuh, dia dapat berjalan dengan baik. Ketika si lumpuh itu sembuh, si lumpuh itu bukan hanya saja berdiri, tapi si lumpuh itu bersorak-sorai kegirangan, takjub akan apa yang ia alami. Sehingga menarik perhatian semua orang yang ada di situ. Orang di sekitar itu ikut memuliakan nama Tuhan juga, sama seperti si lumpuh yang telah mendapat mukjizat Tuhan. Jemaat Tuhan, melalui kedua peristiwa ayat Alkitab ini, kita sama-sama diingatkan bahwa realita kehidupan kita sering ketika mengalami situasi terpuruk, kegagalan, bahkan harapan-harapan kita, doa-doa kita tidak dikabulkan, tidak sesuai dengan realita dunia. Kita sering memilih untuk pergi jauh, meninggalkan dan tidak mencari Tuhan atas dasar kekecewaan. Sering juga kita memilih untuk memuliakan Tuhan ketika kita berselimutkan dengan kebahagiaan dan keberhasilan. Sering kali keberhasilan dan kebahagiaan kita rayakan dengan euforia bersama orang-orang, bukan untuk memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, kedua peristiwa ini lagi-lagi saya ingatkan membantu kita menyadari dan mendedikasikan sikap Daud dan seorang lumpuh dalam keadaan sulit dan bahagia, mereka tetap memuliakan Tuhan. Karena ketika kita dalam situasi yang sulit, kita memilih untuk tetap mencari dan memuliakan Tuhan, maka iman kita diperkuat dan timbullah pengharapan-pengharapan baru. Sehingga kita semua dapat melewati situasi yang sulit. Bahkan hal-hal yang dianggapnya kita mustahil, tak pernah terbayangkan kita manusia, dapat terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Hal yang sama terjadi oleh si lumpuh yang memuliakan Tuhan oleh karena kesembuhannya, bahkan menjadikan semua orang ikut memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita semua menjadi saksi seperti si lumpuh yang disembuhkan dan seperti Daud yang tetap memilih memuji Tuhan walaupun dalam keadaan yang sulit di padang gurun. Biarlah hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan, bukan hanya saat kita berada di puncak kehidupan, melainkan saat kita berada di lembah kekelaman, karena hanya Tuhanlah yang layak kita puji, kita muliakan dengan hormat, dari sekarang dan selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan menuntun langkah kita hari ini. Tuhan memberkati. Untuk mengaminkan firman kita yang telah kita dengar dan renungkan, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Dia tak berkata
Sebelum kita mengakhiri perenungan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar, yang maha pengasih kepada kami umat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan. Biarlah firman-Mu dapat melekat dalam hati pikiran kami, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sekarang ingin menaikkan doa untuk seluruh jemaat GKPB Kristus Kasih yang mungkin saja saat ini mengalami pergumulan-pergumulan, baik ekonomi, baik kesehatan, baik keluarga, baik pendidikan, yang masih menunggu pasangan hidup. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka yang terbaik daripada yang paling baik dari apa yang mereka doakan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat kedua pendeta kami, Bapak Pendeta Justus dan Bapak Pendeta Yogi beserta keluarganya. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka penuh dengan hikmat, kasih-Mu, karya-Mu. Biarlah mereka menjadi gembala yang menghantarkan, yang mengajarkan kebenaran kepada jemaat GKPB Kristus Kasih. Supaya hanya nama-Mu lah yang dimuliakan. Tuhan Yesus juga berkati seluruh majelis gereja GKPB, baik yang berada di sini, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pekerjaannya, biarlah mereka berpelayanan, itu semua boleh Tuhan campur tangan, biarlah itu semua untuk kemuliaan-Mu, dan biarkan pelayanan mereka dicampuri dengan keegoisan, kesombongan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja. Tuhan berkati para tukang-tukang, Tuhan berkati bahan-bahan yang digunakan, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi para tukang-tukang, supaya mereka boleh melakukan tugas dan kewajibannya. Dan biarlah ketika pada waktu-Mu, gereja kami boleh jadi dan kami boleh menikmatinya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, Tuhan berkati pemerintahan di Bali, mulai dari daerah hingga ke pusat. Tuhan juga berkati bangsa Indonesia, Tuhan berkati Bapak Presiden kami, wakil dan jajarannya, biarlah Tuhan berikan hikmat dan bijaksana dalam memimpin seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah mendengarkan renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.